Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mikan Kaikin semuanya. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada suara mesin gitu. Kayaknya lagi ada kerjaan di sebelah deket rumah aku ini ya. Mudah-mudahan suaranya nggak keganggu ya. Oke, sebelum masuk ke tentang bagaimana nasib si tanaman kutilang, kalian bisa lihat ini kurus tinggi langsing. Aku mau ingetin kalian, bukan ingetin sih, kalau kalian ngeh ya di video aku sebelumnya tuh aku bikin video tuh konten tuh step by step gitu ya. Semoga ini bisa memudahkan untuk menyampaikan informasi secara runut gitu loh. Jadi pertamanya kan kalian ada lihat ada bagaimana cara meracik media tanam, kalian lihat di sini tuh media tanamnya. Terus tutorial berkebun di rumah itu step by step, mulai media tanam, pemilihan bibit, penempatan segala macam. Nah, sekarang anggap saja video selanjutnya adalah ini sudah melewati tahap yang tadi bahwa sudah kalian sudah menyiapkan media tanam, kalian sudah menanam lah sampai tumbuhlah bibit nih. Nah, di sini aku anggap dalam proses berkebun atau menanam ini aku anggap bahwa aku awam yang ya udahlah aku habis nanam, aku taruh di luar aja. Nah, ini adalah hasil menyemai kalian cuman taruh di luar nih. Jadi kepanasan, kehujanan, terima nasib hasilnya begini. Nah, kalau yang ini nih, nah di sini kalian bisa lihat di sini aku juga lagi menyemai, tapi di sini aku lebih merawatnya tuh nggak kayak gini ya. Jadi lihat di sini aku taruh di tempat yang teduh. Nah, jadinya tuh nggak kena hujan. Terus dia pun aku kasih kapur. Buat apa? Karena kayaknya aku ngeliat sekarang nih semutnya lagi merajalela banget ya, lagi banyak banget kan. Nah, ini kalian bisa lihat tuh. Terus kalau misalnya ketika mataharinya sudah mulai panas, nanti aku pindah ke sini. Nih aku pindah ke sini. Nah, terus kira-kiranya mau hujan, aku pindahin lagi ke sini. Nah, untuk kasus ini aku anggap ibaratnya ya udahlah aku nanam, hujan kepanasan terima nasib jadinya begini. Oke. So, sekarang kita langsung bahas aja apa sih harus yang kita lakukan ketika kita melihat tanam kita sudah terlanjur kutilang begini. Kalian bisa lihat apa itu yang disebut kutilang itu adalah ketika si semayan itu kurus tinggi langsing. Kalian bisa lihat dia itu batangnya itu tinggi, terus nggak bisa menahan daun atau menopang daun, jadinya ambruk. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya disebut semayan gagal atau bibit yang gagal. Terus mau kita apain? Mau kita buang atau mau kita selamatin nih? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, apakah mau dibuang ataupun mau diselamatin. Jadi kalian bisa lihat ini. Nah, ini nih yang kita selamatkan, ini masih bisa lihat. Malah dia tumbuh daun baru tuh. Ini sepertinya Kalenero ya, Kalenero tuh. Karena dilihat daun sejatinya udah tumbuh emang seperti ini. Nah, kalau ini, ini bibit yang enggak kutilang, tumbuhnya oke lah gitu kan. Nah, karena enggak jatuh. Tapi kalau yang kayak gini nggak bisa. Nih juga nih, ini tumbuhan yang normal, dia tumbuh tuh batangnya juga pendek. Kelihatan nggak sih? Tada. Nah, sorry ya. Nah, kelihatan nih normal tuh. Jadi kalau kutilang yang bisa diselamatkan adalah kutilang yang masih bisa berdiri lumayan kayak gini nih. Ini kalian bisa lihat, ini sepertinya kerlikil. Dia memang tinggi ya. Lihat nih ya, kelihatan nggak ya? Nah, tapi dia nggak sampai roboh. Yang nggak bisa diselamatin ini yang kayak gini. Ini tingginya udah hampir lebih dari jari aku, udah mungkin 10 cm kali ya, udah ketinggian. Ini fix dari, kelihatan nggak ya? Nih dari aku nih tangan tuh, lebih dari jari. Karena emang ini nggak bisa diselamatin, udah kejauhan dari mulai batang sampai ke daun, ini udah kejauhan, ini udah roboh, udah susah diselamatin. Yang tipe begini, ini wassalam, udah nggak diselamatin. Tapi kalau yang masih kayak gini, ini masih bisa diselamatin nih. Kurang lebih jaraknya ya, lihat nih ya sama jari aku. Walaupun dia agak sedikit lunglai, letoy begini, tapi masih bisa kok diselamatin. Caranya gimana? Seperti ini caranya, ini paling kelihatan ya. Jadi kalau posisinya nih tanaman kayak gini, ini udah ada yang patah juga, letoy juga nih. Nah, aku akan memberikan yang ambil tanah dari sini nih, tanah yang nggak tumbuh ya, gagal tumbuh, nggak ada tanamannya. Terus yang tadi mau kita selamatin, kalian itu kasih tanah lagi begini nih tuh, supaya dia bisa berdiri tegak kayak gini nih. Nah, tadi kan dia udah mau tidur ya. Nah, kalian tumbuk begini nih. Kalian kasih gini nih, nanti dia akan bertumbuh lebih baik tuh, jadi dia nggak sampai letoy. Nah, contohnya tuh yang kayak ini nih, kelihatan nggak? Nih dia tuh sudah berdiri tegak. Oke. Nah,
Ini biasanya aku diemin kayak gini sampai 2 hari aja. 2 hari untuk kita lihat dia mau tumbuh atau dia mau nggak sekarat. Sekarat tuh kayak gimana? Sekarat itu dia biasanya kayak gini nih, menguning daunnya tuh. Udah yang udahlah nih kayaknya udah kutilang, udah kuning, nutrisinya nggak dapet tuh, lihat tuh. Nah, bisa dilihat tuh. Nih menguning gini nih. Terus apa yang kita lakukan selanjutnya setelah 2 hari? Jadi kalian buat dia untuk bisa berdiri tegak kokoh begini ya. Nih, ini yang masih bisa diselamatin. Kalau yang tadi enggak. Terus setelah 2 hari kalian pindah rumah. Di sini sudah ada media tanam. Ini karena kondisi cuacanya kan kita sekarang lagi mendung, sering hujan. Otomatis kita harus menyediakan media tanam yang lebih proper, yang lebih fit untuk si tanaman ini. Rumahnya dia nih. Kalau kalian sudah melihat video aku di tentang racikan media tanam, kalian bisa lihat di situ. Di situ bagaimana cara meracik. Ini sudah pas komposisinya. Lihat nih, gembur banget. Terus aku tambahkan sedikit kapur dolomit, kapur pertanian, karena tadi dibilang ini lagi musim hujan, untuk menyeimbangkan pH-nya juga. Terus kalian siapkan wadahnya, terserah mau planter bag, mau polybag. Aku di sini contohnya pakai polybag aja ya. Kita bisa lihat aku pindahkan ya ke sini, dipadetin, entah mau ditekan-tekan gini bisa, kalian mau tekan-tekan pakai botol gini nih, atau mau pakai tangan juga bisa, mau ditonjok gini boleh, yang penting dia padat ya. Kalian tinggal penuhin aja. Lalu saatnya pindah rumah. Nah ini aku congkel gini aja, nih ada yang gede ini tadi, biar akarnya nggak rusak ya. Kalian bisa lihat. Nah, yuk kita pindah rumah yuk ke sini. Dibolongin dulu. Nah, tuh. Ini ada akarnya ya, bisa kalian lihat nih akarnya nih. Putih-putih tuh. Ini akar putihnya. Nah, ini agak dalam aja ya. Nah, sudah pindah rumah. Nah, terus kalau pada saat pindah rumah ini kalian harus jepit ya, istilahnya jepit sih kalau katanya Bibi nih. Begini nih tangan aku nih, tekan gini tuh. Nah tuh jepit. Nah baru kalian tambahkan tanahnya di sekelilingnya lagi. Lihat posisinya ya, walaupun kutilang insya Allah bisa diselamatkan. Lumayan yang kita selamatin ini kita jangan lupa siram ya, kan udah ada nih, lihat nih, kita siram dulu secukupnya. Lihat ya, kalau tanahnya itu poros bagus, air tuh langsung nyerap, nggak akan menggenang. Nah makanya kunci untuk tanaman bisa tumbuh subur bagus itu adalah media tanam yang poros, komposisi yang pas. Yuk kita jajarin di sini deh. Kita jajarin di sini dulu. Nanti sebelum pindah ke rumah atas ya. Nah, ini kalian bisa lihat tanaman yang pernah bernasib kutilang, terus aku coba selamatin. Alhamdulillah dia sekarang udah tumbuh lebih baik, lebih besar, subur insya Allah ya. Lihat, ini jenisnya Kelnero juga, sama kayak yang tadi ya. Jadi itu di awalnya tuh kan kayak tadi nih aku pindahin di polybag yang kecil, ini rumahnya ya yang tadi itu. Tadi ada lebih besar sih. Terus nanti dia makin besar aku pindahin ke polybag yang besar sampai akhirnya di ukuran yang seperti ini. Nah, ini rencananya akan di rumah terakhirnya itu di planter bag yang 15 atau 25 liter lah, kurang lebih sih seperti itu. Dan ini juga ada tanaman yang kelihatan sudah sekarat, daunnya udah layu, tapi tetap aku coba selamatin. Ini adalah si timun Jepang, masya Allah, alhamdulillah. Lihat nih, mantap banget deh. Bisa lihat di sini. Ini seriusan aku bikin videonya panas banget. Alhamdulillah, masya Allah nih. Dia kutilang ya, tapi dia tuh, dia kutilang, tapi dia bisa berdiri. Ini masih ada calon-calon bisa aku selamatin. Nah, kalau yang ini nih udah rebahan gini nih, udah mageran, bukan mager sih, hidup segan mati tak mau dia. Nah ini kayaknya nih ya sudahlah, terima nasib. Pernah sih nyoba, cuman emang agak-agak sulit banget sih. Ya kalau mau coba juga nggak apa-apa sih, silahkan aja. Siapa tahu sukses, ya nggak? Kayak tanaman timun Jepang aku memang udah tanamnya udah coklat, daunnya udah rontok, tetap aku berusaha selamatkan, pindahin rumah, ganti media tanam, terus tempat-tempat jemurnya juga yang pas. Alhamdulillah hidup. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.
As always, aku nggak akan pernah bosan ingetin kalian, buat kalian yang udah sukses kayak maupun belum sukses, tetap menolong sesama, berbagi sesama, donasi, zakat, sedekah, whatever. Selalu ingat, selalu ada solusi di setiap masalah. Jangan pernah menyerah di titik terendah sekalipun. Oke, happy selalu, semangat selalu, be positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketemu aku lagi nanti.